Rusia membuat ancaman mengerikan bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Ancaman itu dibuat di tengah dimulainya pertemuan puncak NATO di Spanyol, di mana Amerika Serikat dan sekutunya berkumpul untuk mengutuk tindakan Rusia di Ukraina. Diklaim oleh Rusia bahwa operator satelit barat semuanya bekerja untuk musuh Rusia Ukraina. Berbicara kepada kantor berita Rusia RIA Novosti, Dmitry Rogozin, kepala Roscosmos, mengatakan seluruh kelompok orbital swasta dan negara sekarang bekerja secara eksklusif untuk musuh kita. Dilansir dari Express.co.uk, pada Kamis 30 Juni, anggota NATO telah vokal dalam mendukung Ukraina selama perang dan telah secara terbuka mengirim senjata ke negara itu untuk mempertahankan diri dari serangan Rusia. Menjelang invasi Putin, perusahaan citra satelit AS Maxar yang bekerja dengan Departemen Pertahanan AS mengambil dan menerbitkan gambar dari atas Ukraina yang menunjukkan penumpukan pasukan Rusia di perbatasan. Gambar-gambar ini diterbitkan ketika Kremlin membantah sedang bersiap untuk menyerang atau mengancam Ukraina. Oleh karena itu, kini giliran Rusia yang mengancam Barat, di mana Badan Antariksa Rusia menerbitkan koordinat markas pertahanan AS, termasuk Pentagon dan tempat penyelenggaraan KTT NATO. Rogozin memposting di Telegram, hari ini KTT NATO dibuka di Madrid, di mana negara-negara Barat akan menyatakan Rusia sebagai musuh terburuk mereka. Roscosmos menerbitkan foto-foto satelit dari tempat KTT dan tempat yang menjadi pusat keputusan untuk mendukung Ukraina. Pusat keputusan ini termasuk Gedung Putih, gedung-gedung pemerintah di pusat kota London, gedung parlemen, Reichstag di Berlin, dan kanselir Jerman, markas NATO di Brussels, dan kediaman Presiden Prancis dan gedung-gedung pemerintah Prancis lainnya. Koordinator telah diterbitkan dalam derajat lintang dan bujur dan tersedia secara bebas. Salah satu elemen kunci yang memicu Vladimir Putin untuk menyerang Ukraina adalah keinginan negara itu untuk menjadi anggota NATO. Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha untuk membenarkan operasi militer khusus dengan mengatakan itu bertindak untuk melindungi penutur bahasa Rusia dari penganiayaan dan untuk menghentikan NATO menggunakan Ukraina untuk mengancam keamanan Rusia. Baik Ukraina dan NATO telah menolak klaim tersebut sebagai alasan perang yang tidak berdasar dan tidak berdasar. Simpan dendam 8 tahun, NATO ciut perang terbuka lawan Rusia. Secara terbuka, Fakta Pertahanan Atlantik Utara memproklamirkan Rusia sebagai ancaman yang sangat berbahaya bagi Eropa. Draft invasi militer Rusia menggilas, Ukraina dianggap NATO sebagai bukti negara beruang merah adalah pelaku kejahatan kemanusiaan. Berbicara dalam konferensi tingkat tinggi NATO di Madrid, Spanyol, Rabu 29 Juni 2022, Sekretaris Jenderal Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengungkap sebuah fakta mengejutkan. NATO sepertinya sudah menyimpan dendam sejak Rusia mencaplok semenanjung Crimea, Ukraina pada 2014 silam. Stoltenberg menyatakan bahwa NATO sudah 8 tahun mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan perang melawan pasukan Rusia. Stoltenberg membantah tuduhannya, menyebut jika NATO terlambat dalam memberikan dukungan terhadap Ukraina. NATO secara sadar telah melihat kesewenang-wenangan Rusia sejak lama dan bukan baru tersadar dalam 5 bulan terakhir. Meski demikian, faktanya negara-negara anggota NATO semisal Amerika Serikat atau Inggris lebih banyak mengirim bantuan dana dan persenjataan dibanding mengerahkan unit pasukannya ke Palagan, Ukraina. Di sisi lain, bantuan yang dikirim negara-negara anggota NATO ke Ukraina dianggap Stoltenberg sebagai bentuk investasi. Bantuan itu adalah bukti adanya kontribusi NATO untuk mendukung perlawanan Ukraina. Apa yang dikatakan Stoltenberg senada dengan yang sebelumnya diucapkan oleh Biden saat Amerika secara resmi mengirim puluhan unit jet tempur siluman F-35 Lightning II ke Inggris dan 2 unit kapal perang ke Spanyol. Dalam berita sebelumnya, FIFA Militer melaporkan, Biden juga memastikan bahwa Amerika akan membangun pangkalan militer di Polandia, negara yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Kenyataannya adalah kami juga telah mempersiapkan ini sejak 2014. Karena itulah alasan mengapa kami meningkatkan kehadiran kami di bagian timur aliansi, mengapa NATO mulai berinvestasi lebih banyak dalam pertahanan, kata Stoltenberg. Badan Antariksa Rusia mempublikasikan koordinat markas pertahanan barat, termasuk Pentagon, gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dan lokasi KTT NATO pada Selasa 28 Juni. Mereka mengatakan operator satelit barat bekerja untuk musuh Rusia, yaitu Ukraina. Seluruh konglomerat, kelompok orbital swasta, dan negara kini bekerja secara eksklusif untuk musuh kita, kata Dmitry Rogozin kepada Roscosmos. Departemen Pertahanan AS sendiri telah menjadi salah satu klien perusahaan citra satelit AS, Maxar. Perusahaan tersebut telah beberapa kali menerbitkan citra yang diambil di Ukraina dan Rusia sejak sebelum invasi dimulai pada Februari. Citra tersebut termasuk gambar pembangunan militer Rusia di dekat Ukraina saat negeri beruang merah masih menyangkal niat untuk menyerang.
Unggahan ini mencakup citra satelit Rusia dari tempat KTT di Madrid, Pentagon, Gedung Putih di Washington, gedung-gedung pemerintah Inggris di pusat kota London, kediaman kanselir Jerman dan gedung parlemen Reichstag di Berlin, markas NATO di Brussels, serta kediaman Presiden Prancis dan gedung-gedung pemerintah lainnya di Paris. Dinyatakan sebagai derajat lintang dan bujur koordinat tersedia secara bebas. Rusia mengklaim invasinya sebagai operasi militer khusus. Negara itu berdalih harus bertindak untuk melindungi warga berbahasa Rusia dari penganiayaan dan mencegah NATO memanfaatkan Ukraina untuk mengancam keadaan Rusia. Kiev dan NATO mengabaikan alasan ini sebagai dalih tak berdasar untuk perang. Putih, gedung-gedung pemerintah di pusat kota London, gedung parlemen Reichstag di Berlin dan kanselir Jerman, markas NATO di Brussels dan kediaman Presiden Prancis dan gedung-gedung pemerintah Prancis lainnya. Koordinator telah diterbitkan dalam derajat lintang dan bujur dan tersedia secara bebas. Salah satu elemen kunci yang memicu Vladimir Putin untuk menyerang Ukraina adalah keinginan negara itu untuk menjadi anggota NATO. Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha untuk membenarkan operasi militer khusus dengan mengatakan itu bertindak untuk melindungi penutur bahasa Rusia dari penganiayaan dan untuk menghentikan NATO menggunakan Ukraina untuk mengancam keamanan Rusia. Baik Ukraina dan NATO telah menolak klaim tersebut sebagai alasan perang yang tidak berdasar dan tidak berdasar. Simpan dendam 8 tahun, NATO ciut perang terbuka lawan Rusia. Secara terbuka, Fakta Pertahanan Atlantik Utara memproklamirkan Rusia sebagai ancaman yang sangat berbahaya bagi Eropa. Draft invasi militer Rusia menggilas, Ukraina dianggap NATO sebagai bukti negara beruang merah adalah pelaku kejahatan kemanusiaan. Berbicara dalam konferensi tingkat tinggi NATO di Madrid, Spanyol, Rabu 29 Juni 2022, Sekretaris Jenderal Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengungkap sebuah fakta mengejutkan. NATO sepertinya sudah menyimpan dendam sejak Rusia mencaplok semenanjung Crimea, Ukraina pada 2014 silam. Stoltenberg menyatakan bahwa NATO sudah 8 tahun mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan perang melawan pasukan Rusia. Stoltenberg membantah tuduhannya menyebut jika NATO terlambat dalam memberikan dukungan terhadap Ukraina. NATO secara sadar telah melihat kesewenang-wenangan Rusia sejak lama dan bukan baru tersadar dalam 5 bulan terakhir. Meski demikian, faktanya negara-negara anggota NATO semisal Amerika Serikat atau Inggris lebih banyak mengirim bantuan dana dan persenjataan dibanding mengerahkan unit pasukannya ke Palagan, Ukraina.